Ya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan memberkati para lektor yang akan membaca kebenaran firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Allah turun dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap mendengar sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Pak Riko Setiawan. Saudara, kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Ibu Ayu Anggraini. Baik, terima kasih Pak Mulia. Saya akan membacakan Mazmur pasal 47. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian. Kisah Rasul 1. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan Saya ulangi. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termaksud bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian, teman-teman. Baik, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Ayu Anggrani dan Pak Cecep Utama. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya Gembala Pastor Joseph Auzang, saudara, dengan tema yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Itulah tema kita pada kesempatan ini, saudara. Sembari menunggu pastor yang sesaat lagi akan bergabung di sini, kami sampaikan untuk saudara-saudara di mana tadi malam koinonia, ketika berlangsung koinonia luar biasa saudara-saudara, dan telah dijawab saudara-saudara atas keraguan, bila mana ada keraguan netizen, sejauh mana uang-uang yang ada di yayasan itu dipergunakan. Jadi semalam sudah dijabarkan secara luas, dan saudara-saudara kita yang memberikan kesaksian di sana. Luar biasa saudara-saudara, sangat memberkati. Ini seperti itulah saudara-saudara. Baiklah, kita menunggu pastor untuk sharing firman Tuhan. Namun ya perlu kami informasikan sekali lagi saudara-saudara, bagi Bapak Ibu yang ada di live Zoom ini, Anda boleh sekali-sekali mengecek kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini, sebab ada kalanya bagian tim yang di belakang menghubungi Anda ataupun menyampaikan sesuatu yang dianggap perlu untuk kita ketahui bersama, sehingga kita bisa diperkaya dengan informasi-informasi yang ada di sana, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu
beberapa hal lagi yang bisa kami informasikan. Saudara-saudara, eh, kegiatan-kegiatan yang ditayangkan secara live di YouTube ada beberapa hal. Jadi jika Anda punya kesempatan bergabunglah sekali-sekali di sana. Yang pertama ada Salom Indonesia, yaitu yang ditayangkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 waktu 00 Indonesia bagian Barat, pukul 21.00. Anda boleh bergabung di sana. Temanya itu adalah tentang seputar sosial politik. Sekarang kita sebut dengan suara kenabian. Lalu ada yang kedua itu program Dokter Medsos. Temanya itu seputar dunia kesehatan. Silakan Anda join di sana setiap hari Senin dan sampai Jumat ya pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Anda boleh saja menanyakan atau konsultasi tentang kesehatan di sana. Silakan dimanfaatkan forum ini Bapak Ibu, dan juga ya yang ketiga ada embun pagi seperti yang kita lihat ataupun yang kita saksikan saat ini. Lalu ada yang keempat yaitu Koinonia Online yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 19.00 sampai dengan selesai. Ya itulah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ditayangkan secara live ya. Jadi Anda yang punya waktu joinlah di sana. Semuanya menggunakan ID Zoom yang sama yaitu di 851 777 24545. Ya, langsung saja kita dengarkan renungan dari Pastor ya. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan selalu perbuatan yang baik, saudara. Jangan lupa berbuat baik, jangan lupa selalu utamakan Tuhan. Hari ini saya ada di Nazaret, ya, ada di Nazaret, tempat Yesus tumbuh, ya, bertumbuh, dibesarkan, rumah tempat Yusuf dan Maria, ya. Kemarin kita di Bethlehem 3 hari, sebelumnya ada di Mesir, ya. Jadi kita sekarang ada di Nazaret. Saudara, ada hal yang menarik tentang Israel ini, ya. Itu asal usul dari aneh ya, ini saudara ya, asal usul dari agama dunia, ya. Itu semua berasal dari Babilonia. Tetapi, ya, tetapi sistem kepercayaan yang lahir di Israel, ya, ini justru yang menguasai dunia selama ribuan tahun. Memang agama-agama, ya, kultur, tradisi itu asalnya dari Babilonia. Tetapi hari ini, ya, sistem kepercayaan yang diakui oleh seluruh dunia itu justru yang dari Israel. Ya, yaitu sebuah sistem kepercayaan di mana berpusat kepada kisah Abraham. Nah, Abraham ini ya berasal dari Babilonia. Ya. Jadi sebenarnya ya dari Babilonia juga kulturnya, ya. Nah, tetapi kultur apa namanya agamanya, ritualnya nggak akan jauh, saudara. Mau Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ada garis, ada benang merah dari ritual itu yang berasal dari Babilonia. Karena kita satu nenek moyang kan, satu kultur dulu dari kultur Babilonia. Bahkan lebih tua lagi, kultur Sumeria. Ya, kultur dari zaman Sumeria sebelum Babilonia. Ya, sebelum ada Babilonia namanya Sumeria. Ya. Jadi kalau tarik garis benang merahnya ada sistem kepercayaan, ya, atau belief system, sistem kepercayaan apapun Anda menyebutnya, agama atau kultur budaya. Karena agama itu kan berasal dari kultur budaya, atau budaya melahirkan agama, atau agama melahirkan budaya. Saling ini ya. Jadi menarik sekali ya. Bahkan bahasa, ya, bahasa itu bisa sama ya. Dari berbagai bahasa di dunia itu ada yang sama. Bahkan ya kan, padahal beda rumpunnya, tapi ada yang sama. Karena
Yaitu tadi, kultur kita asalnya satu, yaitu kultur Sumeria. Bahkan Mesir, Cina, yang besar-besar itu yang Mesir, Cina, terus apalagi Afrika. Tadi satu, singkat cerita dari Sem, Ham, dan Yafet. Nah, itu lebih jelasnya nanti ada di kelas-kelas kita, kelas evangelis ya. Kita lagi buka kelas baru, kelas evangelis tingkat 1 dan Hagios Bible College. Ya, Anda silakan gabung. Nah, yang sekarang sedang kita mau cerita tentang kenapa Yesus itu naik ke surga. Disebutnya naik, ya, saudara ya. Surga itu apa di atas sana, saudara? Apakah surga itu ada di sana? Naik terus ketemunya burung, naik terus ketemunya awan, naik terus ketemunya Sunggokong, saudara, sama si Cilayut. Naik terus ketemunya sama siapa lagi, sama Anoman lah, sama siapa empuh, wes, saudara. Bener gitu? Enggak lah, sudah enggak ada. Percaya saya enggak ada. Tapi belief system kita, sistem kepercayaan manusia itu berat seakan-akan naik. Kresna dia naik terbang, Hanoman dia naik terbang, sampai itu Sunggokong naik terbang, Muhammad aja naik terbang juga, naik. Apakah surga di sana? Oh iya, surga itu jauh di sana di atas, katanya orang Islam. Bodoh, kamu naik sampai ke sana, sampai itu kamu tidak akan pernah ketemu surga. Malah saya lagi mengkritik Muhammad naik burak nggak pakai helm, ya kan? Kamu lihat tuh astronot Cina itu nggak pulang itu, pakai helm lengkap, saudara. Ya kan, astronot Cina itu kemarin kan terlambat pulang itu kan, gara-gara ketabrak apa itu ya, ketabrak benda angkasa, telat 20 hari, hampir mati itu, saudara. Pakai helm semua komplit. Muhammad, cuk, langsung naik ke naik ke sana, naik ke bulan segala macam ya. Nggak pakai helm. Kamu percaya, saudara? Jangan mau. Bodoh kamu kalau percaya. Ya, kalau kamu percaya bodoh jangan. Saya emang nggak mau percaya. Tapi itu belief system naik, itu ya. Yesus naik sampai nggak kelihatan lagi, tertutup awan. Bahkan beberapa kalangan gereja Kristen, nanti Yesus datang kayak sunggokong naik awan, seekor kera, ya kan. Biar nakal, brutal, keras, sakti dengan awan suci, ya, segala macam. Kamu pikir Yesus itu keras sakti, saudara? Apa Kuan Im gitu ya, turun pakai awan begitu. Itu belief system. Nah, kamu harus membedakan, mengungkapkan, mentiga dimensikan sesuatu yang rohani. Tetapi, ya, apakah Yesus nanti betul-betul pakai awan begitu, saudara? Sunggokong yang pakai awan, awannya bisa terbang gitu ya, sakti sekali awannya. Lucu malah awannya bisa bercanda. Ya kan, apa kayak Kuan Im. Itu awan itu apa sih, saudara? Itu kan air kan, keceh. Begitu turun basah semua Yesus, saudara ya. Kamu kepikir nggak itu Sunggokong sama awan itu basah semua itu, anyep. Apalagi naik ke surga di atas awan begitu basah semua. Ya kan? Itu kan belief system, simbolik, simbolisasi. Nah, tetapi hari ini justru orang percaya kepada simbolnya daripada maknanya. Orang lebih suka dengan simbolnya, simbol-simbol itu daripada makna yang sebenarnya. Kan bahaya nih. Lalu orang mulai itu bertengkar yang simbolik itu. Ya, bertengkar perkara simbolik. Katanya Allah tangannya kanan semua. Ya kan? Kan edan ini, saudara. Apakah benar? Ya nggak begitu. Itu kan simbolik. Tapi orang mempertengkarkan hari yang simbolik. Ya kan? Kalau kamu lihat ya, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, Allah itu pasti jenis kelaminnya laki-laki. Ya kan? Allah, God, Elohim, Tuhan. Jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa ada jenis kelaminnya perempuan? Kamu nggak kepikir itu, saudara? Nah, siapa yang pernah nanya kenapa ya? Saya mah dulu nanya kenapa Allah, kenapa Tuhan itu adalah perempuan ya? Makanya orang-orang Babilonia kuno tadi kan membuat Tuhan yang perempuan, ya kan? Tetapi kalau kamu mengerti kata El Shaddai, ya itu dari kata susu yang banyak sekali, saudara. El Shaddai. Jadi El Shaddai itu Allah Maha Kuasa, jenis kelaminnya laki-laki, gendernya. Tetapi
Kata syadai sendiri artinya dia memiliki susu yang banyak. Ya, di dalam akar terminologi kata itu ya, syadai itu. Artinya dia melahirkan, malah adalah Bapak yang melahirkan. Makanya kan akulah yang mengandung melahirkan. Loh, Bapak mengandung melahirkan. Nah itu, saudara. Karena kepala kita diisi dengan perkara-perkara yang jasmania. Makanya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, Matius 6 juga ya. Ya kan? Jangan kamu khawatir dengan apapun yang ada di dunia ini. Yang di dunia ini fana. Jadi pikirlah perkara yang di atas. Jangan kamu terpaku dengan hal-hal yang fana. Tapi kita memilih ribut dengan hal yang fana tanpa memikirkan maknanya. Nah, itulah kalau Anda membaca Alkitab, tetapi Anda cuma membaca untuk pinter-pinteran, eyel-eyelan. Membaca Alkitab gunanya adalah untuk kamu mengerti. Dulu saya kalau baca Alkitab, saya merasa lebih pinter dari yang lain buat eyel-eyelan. Ya, wah senang sekali kalau saya lebih tahu dari yang lain. Ya, saya lebih mengerti. Wah, saya senang sekali, saudara. Tetapi hari ini, ya 2015 itu saya mulai ya. Kenapa aku membaca Alkitab buat eyel-eyelan ya? Dulu sama papi saya ya, suka buat eyel-eyelan. Saya sama papi saya itu ya. Sudah buat debat itu ya. Oh, sampai kurang sampai jam 3 pagi. Terus buat apa coba? Terus buat debat kalau kita sampai jam 3 pagi, terus buat apa? Oh ya, ini kan untuk kita memberkati supaya kita bertumbuh dalam iman. Pret, itu ya orang-orang yang debat, yang para debat apologet-apologet, yang ngaku-ngaku apologet Islam Kristen, debat sampai pagi, subuh-subuh, nggak itu semalaman di TikTok gitu ya. Apakah iman mereka bertumbuh? Enggak, saudara. Donasi mereka bertumbuh, iya, kamu dibohongin. Apakah iman mereka bertumbuh? Enggak. Buktinya apa? Buktinya akhirnya mereka kopdar, capul, Cina. Apakah itu berarti imannya bertumbuh? Padahal ngerti firman Tuhan. Tidak. Mereka ribut hal-hal yang lahiriah, tetapi mereka enggak urusan dengan yang rohaniah. Apakah kita mau membaca setiap hari Anda nih, ada berapa orang nih? 158, keren ya saudara ya. Embun pagi aja kita 158, padahal saya ini siapa sih? Ya kan? Tetapi ya, di Zoom Embun pagi ini, Anda datang ini mau buat apa? Menggenapi absen, mau cuma buat ngerti lomba lomba ngerti-ngertinan baca Alkitab. Belief system kita ya mengajarkan makin Anda menghafal Alkitab, makin suci hidupmu. Oh, ini hobinya suka menghafalkan Alkitab, hobinya ini suka menyanyi lagu rohani. Waduh, rasanya kamu tuh merasa suci, saudara. Begitu ketemu sama Joseph Paulusan, titit, gundulmu peang. Wah, wah, anak setan, dajjal. Saudara. Nah itu saudara ya. Kamu hidup di dalam belief system retoris namanya, bahasa basi. Coba kalau kamu ada orang ya yang hafal Alkitab banyak sekali, ya kan, yang kalau ngomong selalu tersenyum lemah lembut, tapi di dalam sekejap uangmu pindah dari kantongmu ke kantongnya. Apa kamu lebih suka orang yang suka titit, ya kan? Bundulmu peang, apa suka gitu? Tetapi keluargamu disejahterakan. Tidak ada orang miskin di tengah kita. There is no poor among us. Ya, saudara ya. Kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka yang itu coba yang baik-baik saja. Ah, tuh, makanya. Orang-orang belief system suka dengan, oh kan harusnya kamu orang begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Seharusnya. Enggak, saudara. Kalau kamu mau benar-benar mengenal Tuhan,
Kalau kamu ingin benar-benar mengenal Tuhan, jangan berkata seharusnya. Jangan berkata seharusnya. Aku mengenal Tuhan Yesus, bukan seharusnya. Aku mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan sendirinya, bukan seharusnya. Sebuah konsekuensi logis. Saya makan enak tiap hari, dimasakin sama bu anak. Maka saya tambah gemuk, tambah sehat. Ya kan? Tapi kalau istrimu masak yang nggak enak, nggak dikasih makan, kadang-kadang makan 3 hari sekali, ya kamu dengan sendirinya tambah kurus. Kalau kamu tambah gemuk, berarti kamu punya dapur yang lain. Hati-hati, suami-suami, jangan sampai ketahuan istri tuh. Ya kan, kamu nggak dikasih makan sama istri sih, makanya nggak enak, kamu tambah gemuk. Waduh, bahaya ini, saudara. Anak-anak yang umur 5 tahun, kamu pasak. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kamu kumisan sekarang juga. Keluar bulu keteknya. Nah, kalau saya mau ngomong tak lanjutin, ngomongnya jorok nih. Keluar bulu sembutnya, nah, kan ngomongnya jorok lagi saya kan. Kamu nggak bisa paksa. Tapi ketika dia bertumbuh dewasa, maka bulu kumis, jenggot, bulu ketek, jembut itu keluar semua. Ngomongnya jorok lagi. Nah itu karena kamu otaknya isinya seharusnya retorika. Kalau saya fakta, realita, tanpa saya berpikir yang aneh-aneh. Nanggap nggak, saudara? Jangan kamu berpikir yang sesuatu yang yang retorik. Imanmu tidak akan bertumbuh dengan yang retorik itu. Belajar bertumbuh imanmu dengan sesuatu yang real, yang fakta. Imanmu itu tidak ngawur nanti. Belajar. Kamu bisa kumisan, ya nanti tiba-tiba payudaranya tumbuh. Kalau kamu sehat, kalau kamu stunting, kurus kering, tidak akan. Karena itu ada sebuah konsekuensi logis, kamu nggak usah paksa harus. Nggak usah. Itu otomatis. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, maka dengan sendirinya dia akan hidup akan jadi berkat. Ketika saya berkata titit, salahnya di mana, saudara? Apa bedanya titit sama burung? Kan bingung kan Anda kan? Oh, tapi kan titit ini, enggak, saudara. Saya pernah Saya pernah ngomong ya, dulu sekali ya. Kenapa saya lakukan ini? Apakah saya ngomongnya serius? Enggak, sudah saya orang orang waras. Tetapi saya sedang ngajari Anda, jangan menilai orang dari penampilannya. Saya ini dokter teologi, saudara. Saya nggak main-main ya. Saya sekolah di Haifa, saya kuliah teologi 10 tahun. Artinya saya bukan orang ngawur ya, mengajar ini. Tetapi saya memberikan diri saya sebagai contoh. Paling enak kalau saya ngomongin lemah lembut, tiba-tiba uangmu pindah ke tempat saya ya, saudara ya. Tetapi saya bukan orang yang membuat seperti itu supaya Anda terkesima sama saya lalu uangmu pindah. Lalu uangmu sudah pindah saja, kamu bisa tak tanyain kok ini uang dari mana, buat apa, mengapa kamu kasih saya. Kadang-kadang saya diam. Kalau kamu yang saya tahu keluarga kamu baik, ya saya diam. Tapi suatu ketika saya tanya, kenapa? Saya tidak ingin memanipulasimu. Saya tidak ingin memanipulasimu. Tapi kan kamu lebih senang sama orang yang lembut, 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 tiba-tiba kamu balik, mau bikin rumah anak terang jadi anak terong, ya kan? Kamu, "Wah, itu pendeta itu tuh bikin gedung mega hebat ya, hebat ya, hebat. Oh, itu tuh Betani bikin, oh itu Pilih Pantova bikin, oh itu gereja itu bikin, wah gedung yang besar-besar kamu bangga. Orang nyumbang buat beli gedung, kamu tuh bangganya dan kamu dengan senang hati nyumbang beli gedung, beli jet atas namanya dia. Sementara ketika kita, yuk nyumbang di embun pagi supaya anak-anakmu bisa sekolah, supaya anak-anak kita beli sepatu baru, supaya anak-anak kita ya semua kenyang, supaya tidak ada yang miskin di tengah kita. Aduh, saudara, nggak ada bangga-bangganya ya. Bangga nggak? Kalau kamu ngerti yang saya mengerti, walaupun itu cuma 20.000 rupiah, 50.000 rupiah dalam kemiskinanmu, kamu nyumbang, saudara. Karena itu buat kita.
diurus oleh para pengurus, dikelola dengan bijak untuk kita. Itulah gunanya sistem belief, sistem yang benar, bukan retoris. Tetapi kamu mengerti, Alkitab mengajarkan ya bahwa itu ketika Tuhan Yesus berkata dalam Ulangan 15, ketika Musa berkata dalam Ulangan 15 ayat 4, tidak ada yang miskin di tengah kalian. Tuhan tidak kirimkan hujan emas. Ketika dikatakan bahwa tidak ada kekurangan di antara mereka dalam Kisah Rasul. Tuhan tidak kirim hujan emas. Tuhan tidak kirim hujan dolar. Hujan dolar begitu. Enggak. Tetapi kita memberkati sesama kita. Nah, saya sedang mengajarkan kepada dunia. Ya, bukan yang retorika. Saya ajarkan. Ya, tindakan yang nyata. Suatu ketika om saya yang kafir dan pagan, saudara, karena menyembah pergi ke kelenteng dan menyembah patung-patung di sana. Om saya bilang begini, dan ini saya masih ingat pengajaran ini ya. Tuh, kamu lihat, tuh papi kamu ngajari kamu kan sopan santun, kalau makan sendoknya nggak boleh bunyi. Mm-mm. Terus makan sendok nggak boleh bunyi, jalannya itu nggak boleh sampai bunyi. Jadi di rumah kami jalan itu kayak kucing semua, saudara. Kamu percaya nggak? Rumah kami itu senyap kayak kucing jalannya. Papi, mami saya semua yang jalannya gudabruk ya cuma saya saja. Ya, di rumah itu makan sepi. Kakak saya itu makan nggak pernah bunyi tuh. Saya kan kalau makan tang 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 kayak orang perang, santai menikmati. Karena saya nggak mau, saya menolak yang diajarkan papi saya. Gara-gara om saya bilang, tuh lihat tuh di rumah kamu, kamu makan tuh so apa santun ngomong baik-baik. Coba tuh dia tunjuk lagi kakaknya mami saya. Tuh lihat tuh ngomong. Maaf ya saudara, ngomong gini. Ini kan ngomong saya ngajari. Bangsat, wah, 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 di rumah, saudara. Wah, 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 wah. Tapi rukun, saudara. Serius, saudara. Wah, rukun, saudara. Wah, bahasanya itu benar-benar kasar. Rukun. Dan mereka sukses hidupnya kaya raya. Semuanya kaya raya. Perginya ke kelenteng. Terus saya belajar, tuh ya. Dan itu saya ingat sekali ya. Apakah saya mau gitu kan begitu di rumah saya nggak asuh bangsat, saudara nggak ada, nggak ya. Jadi kamu lihat yang pernah ke rumah saya kan juga kita juga baik-baik. Ini Marcel kan juga baik-baik, ya kan kita baik-baik ya. Cuman ada hal yang lebih penting daripada retorik. Oh, sopan santun itu penting, adab. Kata orang-orang Islam itu adab gitu ya. Tapi orang Islam mengutamakan adab. Kalau saya mengutamakan tindakan. Saya mengutamakan belas kasihan yang nyata daripada segala macam retorika sopan santun yang ujung-ujungnya apa? Bakar gereja, Allah Akbar. Adab, adab untuk saudara ya. Wah nih Bahar Smith adabnya luar biasa, cium tangan gurunya. Ayo bakar, bunuh. Mendingan kayak saya, bang, saya titip untuk. Ya. Tetapi saya nggak pernah suruh bakar gereja, bakar masjid kan. Yuk kasih makan orang Islam. Itu yang sedang saya ajarkan. Apakah saya tiap hari ngomong gitu, bangsat begitu? Enggak, saudara. Sistem belief. Yesus naik ke surga. Apakah itu naik ke surga? Gitu kayak sunggokong? Enggak. Ya, kan? Enggak seperti itu. Tapi kita nggak usah ribut naiknya, kok naik ke sana kayak naik berapa meter tingginya, 1.000. Enggak, kan kamu usah mikir itu. Kamu mikirnya ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, kan? Dia naik ke surga mempersiapkan surga itu bagi kita dan kita yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, bukan yang bukan yang retorika. Kamu kan diselamatkan. Apa itu selamat? Ayo, selamat itu Pak. Wah, bingung lagi. Kamu tanya tuh sama para apolog, selamat itu apa sih coba? Apa itu? Oh, nanti kalau sudah mati masuk surga. Mereka pikir mereka ngarep kalau udah mati masuk surga. Iya, kamu udah mati masuk surga. Baru kamu kecentok dikit sama si Rudi Yohanes. Baru kecentok dikit sama Saifuddin Ibrahim.
sumpah serapah, udah mau kirim sniper segala macam, baru mau dikirim sniper udah ketakutan kencing-kencing si Edi sama si Saifuddin. Mau masuk surga gitu, saudara. Kamu otaknya dipakai, saudara. Itulah belief system. Saya ajarkan kepada kamu realita. Sementara banyak orang mengajarkan kepada kamu retorika. Yang saya ajarkan kepada kamu adalah retorika kehidupan, apa realita kehidupan. Dan bagaimana kamu bisa hidup berkemenangan seperti saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.